suara terkait yang viral kemarin yang lagi LA, seperti apa sih kondisi sebenarnya sih sampai sekarang? Oke, itu emang bener, itu di Altadena di LA. Pada saat itu kita lagi habis mengunjungi salah satu rumah WNI ya, yang terbakar juga di Pasadena. Itu kira-kira 3 blok dari situ. Kita jalan di situ bersama ada Yafi, anak dari YouTuber Indonesia di sana tuh, anak LA. Tapi dia juga lagi nggak bikin YouTube, enggak, cuman karena ada beberapa teman-teman di sini media yang minta kayak apa sih yang sebenarnya di sana, karena kan yang beredar di sini kan banyak video-video dan berita-berita hoax ya. Jadi video-video AI yang di sini beredar dan orang pada percaya. Nah, mereka pengen gue yang kebetulan pas ada di sana kasih lihat di mana sebetulnya yang terjadi, karena berita yang di sini juga kan kebanyakan bilang bahwa rumah yang terbakar itu rumah-rumah artis, rumah-rumah gede doang. Padahal enggak, bahwa yang paling alhamdulillah. Padahal yang paling banyak itu adalah justru rumah-rumah working class atau menengah bawah yang juga kena jadi korbannya di sekitar Altadena. Nah, jadi kita ke sana dan di situ ada National Guard, ada FBI, ada polisi, dan kita sempat ngomong sama aparat itu bahwa kita boleh nggak ngambil gambar sini? Boleh, silakan. Perlu permit atau permission apa enggak? Silakan aja. Selama itu ada di sidewalk dan di public space. Ya, tidak masuk ke trespassing area, nggak masuk ke properti orang atau melewati garis kuning. Dan di situ bukan cuma gue doang, ada puluhan orang lain yang ngambil video dari orang umum, ada influencer kali ya, gue nggak kenal mereka juga, ada TV-TV gede yang mereka ngambil gambar di sepanjang jalan itu, banyak banget. Dan itu kita udah berjalan udah berapa blok di jalan, udah bersama-sama orang-orang yang lain, malah gue juga sempat diwawancara juga sama media sana gitu kan. Nah, terus habis itu pas habis kita jalan dari rumah sebelah, terus habis itu kita pengen ngobrol sama orang Indonesia yang emang tahu keadaan di situ kan, tahu keadaan selama mereka tinggal di LA itu gimana gitu kan. Jadi bahwa orang bilang banyak yang nyumpain kan yang di Indonesia bahwa bilangnya katanya syukurin tuh Amerika, biarin aja yang kena orang-orang kaya. Terus kan sebelumnya kan kita membantu juga kan banyak orang-orang yang terkena dampaknya, orang Indo yang juga yang rumahnya terbakar banyak juga gitu kan. Dan banyak netizen yang bilang nyumpain biarin aja orang Indonesia kan juga di sana orang kaya. Nah, disitulah gue mewawancara orang Indonesia juga yang ibaratnya baru punya rumah setelah sekian 19 tahun, mereka baru bisa beli rumah dan lain sebagainya gitu kan. Nah, habis itu posisinya dari yang sebelah kita pindah ke sebelah, di mana ya kita mau ngomong ya, mau ngobrol. Nah, beradalah kita di depan rumah itu kan ya. Ini emang kita kayak diatur oleh Tuhan untuk berdiri di situ gitu. Ya udah, pas berdiri di situ kita juga nggak tahu, ada yang punya rumah nggak tahu, orang itu rumahnya kan udah rata semua, nggak ada nomor rumahnya, nggak ada rumah, itu udah nggak ada rumah pokoknya kan kita diizinin sama aparat, bilang lo boleh ngambil video di mana aja selama lo di public space atau di sidewalk. Emang ada diizinin dan itu puluhan orang lain. Dan di sebelah kita juga ada TV gede, ada juga orang yang ngambil gambar, dan malah kalau dilihat di video viralnya itu ada juga tuh orang yang ngambil gambar malah ngelewatin garis kuning kan, tapi didiemin aja gitu kan. Nah, pas gue baru ngomong sekitar paling sebelum semenit ya, terus menit tiba-tiba ada yang nanya who are you? Ya, kita bingung who are you ke siapa gitu kan. Gue nggak ngeliat, terus terang cuma dengar suaranya. Pas gue nengok, oh ke kita gitu kan. Udah si Yafi anak LA bilangin kita dari Indonesia gitu kan. Tapi belum dia bilang ini rumah gue segala macam, dan kita langsung stop. Bilang waktu stop filming kita langsung stop kok. Langsung kita stop itu rekaman, record kita stop, dan habis itu udah kita nggak lanjutkan. Dan saya juga nggak tahu bahwa mereka ngerekam kita nggak tahu gitu kan. Dan habis itu kita balik lagi ke dia untuk say sorry bahwa kita udah hapus videonya, tapi dia nggak tayangin. Yang dia tayangin itu adalah sama dia di-cut, dan kita baru tahu kalau itu video viral setelah dikirimin sama teman kita yang orang Amerika. Ini lo ada di sini nih di TikTok orang Amerika gitu kan. Oh, gue baru tahu ternyata dia videoin, dan video yang dia tayangin itu video yang di-cut sama dia. Selanjutnya tidak ditayangkan gitu kan. Padahal kita udah bilang bahwa video kita hapus gitu kan, dan kita nggak nayangin depan rumah dia, kita pindah ke sebelah. Nah, pas kita pindah ke sebelah, kita lihat orang itu masih berdiri lagi di situ, dan ada orang-orang lain, orang-orang bule lain yang ngambil gambar, tapi nggak ditegur.
Tapi gue positif aja bahwa kita juga tidak menyalahkan dia kok. Kita mengerti perasaannya, mungkin dia berpikir kita tuh ngapain, karena ngomong kita kan bahasa Indonesia, mother language kita beda. Kita orang Asia yang beda omongan bahasanya. Dan pas abis teman gue ngomong itu, pas kita balik lagi itu, dia bilang lo nyari donasi. Jadi dipikir itu kita itu adalah orang yang pengen memanfaatkan keadaan dengan mencari donasi untuk kepentingan pribadi, karena di Amerika lagi rame begitu. Dan kalau emang dilihat di komentar TikTok dia itu, orang-orang rata-rata ngomongnya gitu, mikir kita adalah scammer yang nyari donasi, dan dia love-lovein itu komen-komen itu. Jadi emang begitu, tapi nggak apa-apa, saya juga mengerti kok bahwa kalau dia keberatan bahwa kita berdiri di situ karena menghadap ke rumahnya dia yang udah kebakar itu, kita langsung stop. Kenapa kita nggak minta izin? Kita nggak tahu dia punya rumah siapa, dia muncul tiba-tiba dari tengah jalan. Dan di antara yang lain itu banyak banget puluhan orang yang emang ngambil gambar, bukan cuma kita doang, banyak sekali. Dan cuman kita yang ditegur karena mungkin bahasa kita beda, tapi nggak apa-apa, it's okay. Dan itu video viral, terus gue udah duga nih paling sebentar lagi juga 2 hari lagi sampai Indonesia nih gitu kan. Ternyata nggak sampai 2 hari, hitungan jam juga udah sampai Indonesia. Tapi waktu video itu viral masih di Amerika, itu juga pro kontra kok, netizennya pro kontra. Jadi ada yang pro ke dia, ada yang pro ke kita, bilang bahwa ini adalah public space, ini adalah sidewalk, itu dia nggak trespassing ke properti lo gitu kan. Dan ada yang bilang juga, kalau lo nggak setuju dia ngerekam rumah lo, kenapa lo nggak bilangin dari awal? Karena kan dia tuh bikin konten dulu dari awal, ngomong ngoceh bahwa dia ada di daerah, bikin konten di depan rumah gue nih, dia kayak nggak menghargai gue yang punya jadi korban, dia bilang gitu kan. Nah, muncrat ya dia. Muncrat lari gue. Terus abis itu baru dia negur kita. Dan tapi pas kita teguran, kita nggak sampai lama, langsung kita stop ya, oke, I'm sorry, terus kita stop. Dan kita dari situ sempat balik lagi bahwa kita bilang udah dihapus videonya. Kita malah nggak nyangka dia ngerekam. Dan itulah yang terjadi. Jadi Cinta juga sempat ada yang ngetek Cinta di situ. Gue nggak tahu di Cinta, ternyata di TikToknya Cinta udah lumayan terkenal di Amerika, karena pernah ada beberapa konten dia yang FYP di TikToknya Amerika. Jadi sempat ada yang bule-bule yang nge-DM dia, tapi bedanya kalau netizen Amerika sama Cinta dibalas, diterangin, mereka ngerti. Ya sorry, tapi kalau Indonesia Cinta balas dihajar, itu bedanya. Jadi gue bilang, Cinta udah nggak usah dibalas, gue bilang gitu. Kalau mau balas jangan pakai hati, ya balasnya santai aja begitu kan. Udah gitu. Jadi intinya yang terjadi sebetulnya itu.